apakah semakin berkembangnya media sosial atau media-media lain, kreativitas semakin sulit didapat apa semakin banyak untuk mengulik kreativitas di bidang broadcasting? Kalau ini menurut aku ya, menurut Gigi sendiri gitu, kalau misalkan lihat dari segi kreativitas dengan munculnya sosial media gitu, dengan munculnya semua fasilitas sekarang yang ada baik digital maupun non digital, segi kreativitas itu bukan dilihat dari apa yang datang, tapi dari diri kita sendiri nih, kita siap menyambutnya atau enggak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulu buat listeners. Aku Hadid, senang banget bisa nemenin listeners sekarang di podcast yang apa ya, starting podcast. Let's start the galaxy. Jadi sekarang banyak banget podcast yang lagi viral gitu ya. Nah kebetulan sekarang juga aku ngadain podcast kali ini sama narasumber yang pastinya gak kalah hebat pokoknya. Terutama udah tahu mungkin sekarang starting broadcast ya, ini sama alumninya starting broadcast. Langsung aja kenalin, ini dia ada AGG Maula. Gile. Ngomongnya AA manggilnya atau Akang? GG aja dah, GG aja. Boleh Oke, GG AA, aja. boleh kakak, GG terserah nyamannya aja. Karena gua nggak mau kalau misalkan gak nyaman. Iyalah, pasti pengen yang Oke. nyaman gitu ya. Semakin keren aja ya. Semakin keren semuanya, ada podcast juga, terus kita bisa seru-seruan juga sambil siaran ya. Iya, alhamdulillah makin meningkat ya Politeknik si Ganesha. Nah, gimana nih kabarnya Kak Gigi? Alhamdulillah, aku sehat walafiat. Ya beginilah gitu. Dari mana tadi? Kebetulan siaran ya. Karena activity siaran. daily aku tuh siaran kebetulan gitu. Sekarang kerja di radio udah berapa lama sih? Gue di radio dari tahun 2016 apa ya, 17 antara isi gitu lah, 2016 2017 sampai sekarang 2022 ya sekarang kan ya? Sekarang 2022 berarti sekitar 5 tahun lah, 5-6 tahunan lah. Berarti bentar. bentar, AGG langsung ke radio yang sekarang apa udah beberapa radio enggak. Ini radio kedua gue. Radio kedua? Iya, ini radio kedua. Sebelumnya itu di tahun 2016 awal GG untuk belajar itu ada di Bandung, itu Studio Is Radio. Aku di sana belajar, aku di sana juga untuk kayak apa ya, belajar lah dari basic semuanya sampai akhirnya 3 tahun di sana. 2019 sebelum 6 bulan sebelum pandemi lah ya, 6 bulan apa setahun sebelum pandemi gue cabut dah ke MG Radio gitu sampai sekarang. Gitu. Berarti Gigi lulus dari Piksi tahun berapa? Kalau dibilang lulus 2000 kemarin lah, 2000 berapa kemarin? 21 Berarti masih pandemi. Emang sebelum sebelum lulus juga udah kerja gitu kan dari 2016. Iya. Kebetulan kalau untuk masalah kerja sih emang dari dulu kuliah suka ikut kerja juga, bahkan yang berhubungan dengan dunia broadcasting ya. Selain dalam artian gue pernah di sini juga di starting broadcast, Kiki juga pernah kayak ikut bareng IO, terus bareng WO atau mungkin dunia broadcasting lah ya intinya. Semuanya ikut serta yang sampai akhirnya nyaman di dunia itu dan ikutlah sampai sekarang gitu. Nah berarti kan Kak Gigi emang udah pengalaman di bidang broadcasting, salah satunya radio gitu. Menurut Kak Gigi broadcasting tersendiri itu apa sih? Soalnya kan banyak yang belum tahu juga nih, mungkin dari listener, broadcasting tuh emang seputar apa sih selain radio gitu? Broadcasting kalau misalkan dari media ya, sangat banyak sih dari media atau mungkin sarana wadahnya banyak juga ya. Kalau secara detail sih teori Gigi nggak terlalu paham juga ya, karena Gigi sendiri bukan dari jurusan broadcasting dan Gigi bukan jurusan ilmu komunikasi, bahkan base-nya adalah aku tuh akuntansi. Aku IT ya, sampai sekarang gua akhirnya ke broadcasting kayak gini gitu. Kalau secara broadcasting kayak gini tuh yang aku tahu ya mungkin adalah sebuah media penyiaran atau mungkin salah satu sarana yang dimana kita menyelenggarakan juga mengimplementasikan sebuah ide untuk menjadikan sebuah acara
atau mungkin juga sebagai media atau mungkin transparansi atau mungkin apa ya namanya perantara untuk teman-teman mengadakan acara atau mungkin tenaga juga untuk mengadakan sebuah acara. Jadi kayak jembatan atau mungkin sebuah apa ya ya sarana lah, wadah untuk teman-teman bisa berkreasi dan segala macamnya, bahkan untuk media informasi juga. Bahkan broadcasting kan yang kita tahu media tuh banyak ya, ada media radio, Iya, media cetak, cetak media koran. televisi, bahkan sekarang ditambah dengan digital ya. Ada digital juga gitu yang sampai sekarang semakin berkembang. Dari Jadi Facebook. Oh, sosial media gitu sampai kalau dulu kan zaman-zamannya kayak gitu nggak terlalu, ya maksudnya kayak gitu generasi apa ya, Gen Z lah ya, awalan Gen Z apa Gen Z. terakhiran milenial, sorry, Terakhir milenial. terakhiran milenial yang dimana nggak terlalu intens banget dengan sosial media, beda dengan zaman-zaman sekarang. Kalau Nah, dulu zaman kayak kecil ya yang nggak ada tuh Mobile Legend atau ya, mungkin bener-bener. PUBG kayak gitu kagak ada, banter-banter ya main kayak main kelereng, main layangan gitu ya, pulang tuh baret lah, main tajos yang kayak gitu ya. Jatuh dari sepeda lah gitu. Kalau sekarang kan kagak, ributnya sekarang lebih ke kayak aduh nggak ada kuota nih Nggak ada gitu. kuota, Ya betul. jaringan jelek, wah inilah gimana lah segala macam lah gitu Bener-bener. kan gitu ya. Ya semakin sini semakin berkembang gitu. Kalau dulu jadi sama sekarang kan beda ya. Tapi Jadi jadi semakin sini semakin berkembang juga dari dunia digital kayak YouTube, Instagram, TikTok, Facebook dan juga yang lainnya lah gitu. tapi berarti kan tadi ngomong GG juga dari akuntansi ya. Nah, akhirnya bisa tertarik ke dunia apa ya namanya? Broadcast. Broadcasting gitu. Awalnya gimana tuh? Kalau ditanya kapan awalan tertarik ke dunia broadcast dan bisa kayak interesting banget gitu ya, itu tuh sebenarnya iseng-iseng aja sih. Maksudnya nggak ada keinginan untuk awalnya ya, maksudnya dulu nggak ada cita-cita wah gue pengen banget jadi musisi, pengen banget jadi penyiar. host, presenter, penyiar. Bahkan base-nya kayak gitu bukan pecinta radio dulunya. Oh gitu. Iya, bukan yang pecinta radio kayak dari dulu dengerin A B C D, dengerin siapa penyiar, bukan. Awalnya karena aku suka musik. Dari musik kan. Iya, dari musik, awalan musik. Oh, ternyata dari musik itu nggak cuman apa namanya kita nyanyi doang, main gitar doang, keyboard doang. Ternyata di balik itu tuh ada wadahnya, ada sarananya, ada perantaranya, ada apanya gitu. Banyak banget yang akhirnya wah kayaknya seru juga nih ya gitu. Tapi nggak kepikiran untuk main kayak sekarang sebagai kayak MC, penyiar radio dan segala macamnya. Pokoknya fokusnya ke musik, musik, musik dan musik gitu. Dulu tuh gitu. Ternyata musik itu sangat panjang gitu ya. Sampai akhirnya ya udah dikasih rezekinya ke sini, terus dikasih jalannya ke sini. Ya udah, mau nggak mau ya jalan lah dan suka juga gitu. Berarti emang dari awal ngampus ke sini emang ngambilnya akuntansi di sini. Dulu IT. IT. Iya, dulu sempat Terus IT terus ada akuntansi. ya, terus adalah UKM starting broadcast gitu ya. Terus masuk tahun baru sih gitu. Gua masuk 2015, 17 gue lupa. 2015. Ih, sampai lupa gini ya. Udah lama gak Termasuk mahasiswa teladan ya. Nggak apa-apa ya. Nah kan mungkin udah berapa tahun dari 2016 sampai sekarang 2022 gitu kan. Menurut diri sendiri perkembangan di broadcasting ini terutama dari radio gitu gimana? Perkembangan ya semakin pesat yang tadi aku bilang ya. Beda banget zamannya kayak dulu. Kalau misalkan sekarang kita tidak melek banget dengan teknologi atau mungkin kita lebih kayak acuh gitu ya. Acuh banget dengan sebuah perkembangan, kayaknya ketinggalan banget gitu ya. Apalagi kalau misalkan lu sendiri pun masuk ke dunia broadcast yang dimana kita harus up to date banget entah dari info apapun ya. Ya kayak up to date itu bukan berarti harus kita mengikuti zaman selalu ya, bahkan kita yang harus meng-create sebuah momen juga gitu sih. Jadi kayak perkembangannya semakin sini semakin baik, semakin bagus juga, semakin luas juga, semakin kayak out of the box sih, susah untuk ditebak. Jadi kayak hari ini musim apa nih, besok tuh bisa berubah gitu, nggak selalu kayak seminggu 2 minggu. Dulu kan kita bisa prediksi ya, seminggu musim ini nih, minggu depan musim ini ya. Kalau sekarang enggak. Sekarang udah lebih kompleks gitu. Iya, lebih kompleks juga, lebih comfortable juga di kayak wow gitu. Nah kalau untuk dari media radio sendiri, banyak orang mengenal hanya sekedar audio ya dulu. Audio dan audio lebih kencengnya di sana karena emang ciri khas sebuah radio adalah audio kan ya. Audio, penyiarnya dan musik gitu.
yang semakin sini semakin berkembang, dan radio pun tidak meliputi untuk nggak ikut serta dengan perkembangan ya, ngikut juga kayak misalkan ada podcast, ada YouTube-nya juga. Bahkan gue sekarang kalau misalkan siaran ada talk show gitu, sering ada apa namanya, live gitu ya, live kayak gini lah gitu, live terus dimanapun sosial medianya kayak Facebook, Instagram, YouTube. Jadi nggak cuma sekedar secara ya Tapi ada visualnya juga. iya gitu, ada visualnya juga gitu. Ngikut sih, ngikut banget. Ya terlebih lagi mungkin tadi dibilang dulu ya belum ada namanya, ya istilahnya mah dulu paling baru ada Facebook gitu ya. Mulai tahun 2000 aku mulai SMA baru tuh ada Instagram juga udah masih biasa aja, belum ada story-nya gitu. Sekarang udah banyak kan, tapi itu jadi kendala gak sih buat munculin kreativitas? Apakah semakin berkembangnya media sosial atau media-media lain, kreativitas semakin sulit didapat, apa semakin banyak untuk mengulik kreativitas di bidang broadcasting? Kalau ini menurut aku ya, menurut Gigi sendiri gitu, kalau misalkan lihat dari segi kreativitas dengan munculnya sosial media gitu, dengan munculnya semua fasilitas sekarang yang ada baik digital maupun non digital, segi kreativitas itu bukan dilihat dari apa yang datang, tapi dari diri kita sendiri nih, kita siap menyambutnya atau enggak. Ini gitu ya, muncul Instagram nih gitu, muncul Instagram, ya udah, ya itu namanya platform ya, namanya wadah yang dimana pasti ada terus perkembangan kreativitas mereka, pasti akan terus muncul. Nah kita sebagai pengguna nih, sebagai usernya mau gimana gitu, bukan dalam artian ada Instagram nih, wah kita harus apa gitu, tapi kita harus membuat kreativitas itu gitu. Jadi jangan, bahkan kan ya mungkin ini culture-nya di kita ya, culture-nya di kita ketika ada yang, sorry to say ya, bukan berarti aku mau ngejudge atau gimana, contoh deh, kalau misalkan kita bikin konten, bikin sebuah acara atau apalah segala macam ya, pasti banyak orang yang judge dulu. Bener, kayak TikTok awal gitu ya? Iya, TikTok awal kan gitu ya, banyak yang ngejudge lo kayak bencong lo, atau mungkin kayak apa gitu ya, joget-joget lah, apa sih gak jelas gitu ya. sampai sekarang wah ternyata banyak yang pakai juga. Bener. Ternyata kalian semua saya tidak berani nyebut karena ini media kampus ya. Ternyata makan omongan sendiri gitu. Iya, makan omongan sendiri ya. Jadi balik lagi, tergantung kitanya sih, kita siap nyambut atau enggak. Kalau lo nggak nyambut atau mungkin nggak siap nyambut, ya nggak jadi masalah, nggak rugi juga gitu buat mereka, tanda kutip gitu ya, nggak rugi juga buat mereka, tapi yang rugi adalah kita. Jadi bukan kayak ada datangnya platform yang baru kita harus apa, tapi harus digimanain gitu kan. Iya, dan kita buat sesuatu yang bahkan kita menjadi ikonik buat mereka gitu, buat di sana ya. Ibaratnya kalau TikTok tuh kayak FYP ya, FYP lah, FYP gitu. Atau mungkin bahkan ya contohnya seleb TikTok yang kayak gitu kan, ya alhamdulillah kan malah jadi ladang rezekinya dengan membuka dia secara kreatif dengan ide-ide dia yang out of the box yang bisa dituangkan, bahkan banyak ditiru oleh orang-orang, meskipun awalnya ya judgement itu selalu ada gitu. Nah tadi balik lagi deh ke awalnya kan mungkin GG juga jadi pengen ke siaran dan lain-lain, mungkin dari UKM Starting Broadcast juga gitu. Nah itu awal masuk ke Starting Broadcast tuh gimana sih, boleh ceritain nggak? Oke. Wah gila, sedikit ini throwback ya, throwback masa-masa keren tuh, zaman-zaman mahasiswa ya. Sekarang juga alhamdulillah gitu, masih jiwa mahasiswa lah, masih kelihatan lah ya, dikit-dikit lah. Awet muda karena pakai bahan pengawet ya. Aduh. Ya kalau awalan untuk masuk UKM Starting Broadcast itu berarti ya awalan GG masuk sini, terus juga ketertarikan kayak, wah ini apa nih. Jujur aku nggak terlalu interest, maksudnya bukan nggak interest ya, lebih ke kurang tahu juga, wah ini apa nih gitu, broadcasting UKM atau apa gitu. Terus ada radionya juga, karena yang aku tadi bilang, aku bukan pendengar radio, aku bukan juga yang ikut banget tentang dunia broadcasting. Aku hanya ketertarikan untuk menjadi seorang pemain musik lah ya dulu gitu, dan tidak ada macam-macam. Nah
kebetulan waktu awalan masuk starting broadcast ya ini jujur-jujuran ya karena podcast juga ya, maksudnya kayak yaudah deh kita cerita di sini gitu. Cerita. Gue masuk waktu itu 2015 karena temen ya, ada 3 orang yang ikut dan ngajakin kayak 3 Yuk, temen, yuk masuk yuk gitu. Akhirnya masuk, daftar, kan ada seleksi gitu ya, Iya. seleksi ada pas open recruitment itu. GG masuk bertiga nih, ada gue lupa, GG terus juga ada temen GG itu namanya Rahmat sama si Raihan, ada lah waktu itu zaman dulu. Sampai akhirnya diajakin temanku tuh yang lebih interest pengen masuk, ternyata aku yang lolos gitu. Teman yang lebih interest Iya, udah masuk. iya. Aduh, kasihan Rezekinya ada di aku ya. Udah, ya udahlah aku masuk terus kayak coba untuk belajar ini apa sih. Oh, ternyata banyak nih. Gak cuma dari segi musik aja atau mungkin menjadi sebagai event organizer Iya, benar. atau mungkin penyusun event dan segala macamnya, meng-create sebuah sesuatu yang kreatif ya. Aku tertariknya di situ. Awalan, oh ternyata kita bisa belajar jadi MC juga, terus jadi penyiar radio dan segala macamnya. Udah dari sana aku belajar gimana sih jadi seorang MC, gimana sih jadi seorang penyiar radio atau mungkin sebagai broadcaster dan lain-lain segala macamnya, sampai berapa ya, sampai akhir ya, sampai lulus. Bahkan aku ya kayak pernah di apa ya, dibilang kayak kalau bahasa Sunda juri kampus. Juri kampus tuh berarti Hantu kampusnya, juri kampus tuh kayak kuncen lah, kuncen karena sering di kampus ya. karena selalu ada Ya, gitu ya. selalu ada memberikan kenyamanan lah Politeknik Fiksi Ganesha gitu. Terus sampai nyaman di sini belajar, semuanya interest banget. Karena kan kebetulan di kampus kita tuh banyak banget aktivitas ya. Banyak sekali apa namanya event-event. Dan itu jujur aku manfaatkan. Maksudnya ketika orang lain kayak lo nge-MC ya, lo ini ya, ini segala macem, nggak ada yang bisa. Nah itu jadi momen buat aku untuk unjuk gigi gitu. Kayak aji mumpung aja gitu. Kalau di luar saya susah untuk bikin apa ya, untuk bikin momen ini atau mungkin ambil kesempatan momen ini, ya udah ketika kenapa nggak gue ambil aja ketika di kampus gitu. Soalnya di kampus banyak Gitu. Akhirnya belajar setiap momen. Kayak waktu itu kalau zaman ospek tuh apa, ada itu lu kalau misalnya event waktu kita ospek, waktu maba tuh apa ya ospek. ya, ospek lah ya. Nah, itu nge-MC di sana segala macam, bahkan jadi kongko juga. Wah itu ajang paling seru juga gitu. Ya udah situ belajar sampai siaran pun belajar. Akhirnya di situ mulai lambat laun menyukai dunia radio, yang sampai sekarang bahkan jadi pekerjaan gitu. Yang awalnya hobi ngomong jadi sebuah apa ya, kerjaan gitu. Sampai starting broadcast tuh memberikan banyak banget lah. Gue dulu di starting broadcast itu berarti 3 tahun nih, 3 tahun. Waktu awalan nih jadi maba tuh GG sempat ada kan jadi di starting itu kan ada divisi-divisi ya. Iya benar. Ada divisi-divisi, nyoba jadi off air. Oh, nah ya jadi buat listener juga yang belum tahu, emang mungkin di namanya starting broadcast dan UKM radio kampus, tapi di dalamnya juga ada soal event organizer tadi udah Gigi bilang juga. Dan off air itu termasuk ya, itu divisi yang ada di UKM starting broadcast gitu ya. Yes, betul. Jadi gue lanjutin lagi. Off air di tahun pertama, tahun keduanya ngikut jadi PD, asoy program director ya. Ini mana asoy banget bingung mau apa nih yang harus Gigi buat, sedangkan tanggung jawab seorang program director kan tinggi banget, besar banget. Jadi kayak ujung tombak seorang program director atau mungkin seseorang di program ya, jadi kayak gitu ya, kayak mikir akhirnya disitulah mulai interest banget dengan radio. Belajar dengerin radio tuh A B C D gitu, dengerin radio anak muda, keluarga dewasa muda, terus dengerin radio dewasa dan segala macemnya. Bahkan gue sempat dengerin ada radio kayak Mom and Kids gitu ya, jadi kayak radio ibu dan anak. Sudahlah nyoba bikin. Nah tahun ketiga pun sama gue jadi program director. Dan momen epic yang paling GG ingat sampai sekarang adalah menjadi ketuplak dari inaugurasi. Wow. Gitu. Itu momen yang kayak penuh tantangan, momen yang dimana momen itu tuh penuh apa ya, kejutan lah. Iya, yang mana emang inaugurasi adalah event besar Politeknik Fiksi Ganesha gitu kan. Dimana emang buat para wisudawan untuk terakhir kalinya mungkin terlepas dari kampus gitu. Dan biasanya emang ya gitu, event-event yang nampilin undang-undang artis-artis
papan atas lah ya istilahnya. Tahun KGG berarti saat jadi ketuplak itu undang siapa tuh? Waktu itu tuh di tahun jadi ketuplak ya. Hmm. Cangcuters apa gue lupa. Cangcuters sih. Iya kalau nggak salah Cangcuters. Iya. Kayaknya emang langganan kali ya Cangcuters. Hah? Cangcuters langganan kali ya. Langganan di Politeknik Diksi kali. Tahun gitu tuh tahun pertama kalau nggak salah. Oh iya, tahun Cangcuters pertama adanya inaugurasi. No. Lebih Cangcutersnya. Oh, Cangcuters. Kalau inaugurasi emang udah langganan dari tahun 2012 apa? Oh, iya. 12 apa 10? Aku juga baru tahu. Gitu. Inaugurasi udah lama juga jadi momen event langganan juga setiap tahunnya gitu. Event besar di sinilah. Sekarang ya sayangnya Pandemi. pandemi datang gitu ya, belum bisa mewujudkan kembali. Betul. Adanya Betul. event Sabar ya, lagi. Pak ya. Nah, tadi kan ngomongin Sabar. PD program director itu biasanya job desknya ngapain aja sih? Program director. Yang tadi aku bilang, program director adalah ujung tombak dari sebuah program ya. Bukan berarti dalam artian ujung tombak semuanya ke dia ya, kagak. Tapi lebih ke penanggung jawab. Intinya adalah penanggung jawab sebuah program atau mungkin yang mendirect sebuah program dari keseluruhan program. Mulai dari A, B, C, D-nya tuh semua program director yang bertanggung jawab. Kayak layak untuk tayang tidaknya itu program director. Misalkan ini siaran sore misalkan di Harbi gitu ya. Nah, program director harus tahu juga isinya apa. Terus juga penyiarnya siapa, yang cocok siapa. Jadi harus tahu segmen lagunya seperti apa. Nggak hanya sekedar ide, gue punya ide nih, tapi obrolannya ini, oh tidak hanya satu sisi, tapi banyak sisi juga, banyak angle yang bisa diambil. Nah itu, lo harus tanggung jawab dengan program itu, bahkan keseluruhan program gitu. Jadi emang kakak waktu dari starting broadcast emang berdua divisi berarti ya. Dari yang pertama off air mungkin, terus yang kedua sampai akhir jabatan PD gitu ya. Gimana keseruan masuk PD sama off air keseruan mana sih? Gimana? Kalau misalkan dipilih PD sama off air, seru masuk mana? PD kenapa tuh? Ya karena dunianya suka, kayak kebetulan orangnya kadang out of the box, juga suka mengadakan sesuatu. Dua-duanya kalau bisa dibilang dipilih berat banget ya, dua-duanya seru juga. Tapi lebih ke PD sih. Emang mungkin emang udah jiwanya. Iya, ide kreatif di audio. Dan kenapa Gigi lebih condong ke PD? Karena ya bersihin dulu. Karena off-air bakal berkesinambungan atau mungkin bakal berhubungan dengan program director. Ya karena mungkin kreativitasnya dari PD juga gitu ya. Yes. Ntar dilaksanainnya dari off-air. Exactly, betul. Nah dari PD kan udah apa sih hal yang didapat mungkin yang sampai dibawa sekarang yang paling keinget, atau ini gue belajar ini dari PD, dari starting broadcast gitu, sampai sekarang apa yang paling diingat? Bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita mulai. Ide kreatif, kayak juga keadaan terdesak, kepepet, kita harus siap. Mental sih, kan sebagai ujung tombak kita ngebawa anak-anak ya. Bukan dalam artian kita sosokan jadi kayak gue pemimpin nih, bukan nih. Karena di atas PD ada GM. Lebih ke itu dia, tanggung jawab, ide-ide kreatif, mental, yang dimana kita harus tanggung jawab sekali lagi. Dan juga apa ya, lebih suka berinovasi aja sampai sekarang. Bahkan meskipun sekarang di kantor ada, ya maksudnya di tempat gua ada siaran, ada produser, ada apa ya, sering terpancing aja gitu, oh ini ada ide apa ya buat ini ya, ini ada nih, ini sangat-sangat kepake. Jadi karena keterbiasaan ini hal positif ya, bukan berarti kita melangkahi atasan ya, bukan. Tapi di saat kita sharing, brainstorming kayak gini ya, jiwa-jiwa dulunya tuh masih ada gitu. Ya berarti masih ada yang sampai sekarang masih ke bawah, kayak untuk bikin skrip yang lucu tuh kayak gimana ya. Jujur gue nggak bisa ngelucu ya, cuman bikin skrip yang pas tuh kayak gimana, buat ini timingnya kayak gimana tuh gitu. Ya akhirnya ya ke bawah sampai sekarang. Alhamdulillah sih, jujur alhamdulillah. Ini banyak banget jujur ya. Kenapa kayak kalau misalkan sharing sama adik kelas agak melenceng dari konten, selalu bilang kamu manfaatin momen ini ketika ada di sini. Apapun, misalkan
lo anak broadcast nih, anak starting broadcast, masuk di sini, ya manfaatin dengan baik. Mau anak apapun gitu, lo anak olahraga misalkan futsal, manfaatin di sana, karena setiap apa yang kita jalanin, every moment, every day, itu pasti ada yang bisa kita petik, ada yang bisa kita bawa next time. Someday kita bakal tahu juga, oh ini ya yang udah kita pelajarin dulu, oh ini ya yang dulu pernah kita sampai nangis bareng, hikmahnya tuh ini Ternyata loh. kepake gitu. Ternyata kepake. Itu yang kenapa sampai sekarang Gege selalu bilang itu, yuk manfaatin apapun yang lagi kamu perjuangin, atau mungkin apapun yang kamu jalanin, even itu hal yang biasa ya, kayak misalkan cuma sekedar nongkrong bareng sama teman-teman tapi Nikmatin aja sharingnya gitu. bermutu gitu ya, bukan ngegibah gitu ya, ngegibah Lesti gitu bukan ya, Aduh. tapi mikirin hal kedepannya seperti apa yang realistis lah gitu, dan itu sangat kepake gitu. Ya kayak tadi mungkin emang Agi juga awalnya kan emang nggak tertarik di dunia broadcast, Yo, cuman jadi karena musik-musik doang, tapi karena ya mungkin tadi Agi bilang juga ya manfaatin momen ini akhirnya ternyata kepake gitu kan, sampai kerja di radio sampai sekarang gitu. Nah terus tadi juga ngomongin soal tanggung jawab, memang sekarang kayaknya susah juga gitu ya tanggung jawab sama ide kreatif. Kayak mungkin sekarang punya ide kreatif apa, setelah dijalanin tapi nggak sampai beres, nggak konsisten lah istilahnya. Nah Kak Gigi biasanya kalau kayak gitu masih cara ngatasinnya? Cara ngatasin biar jauh dari kata tidak konsisten gitu. Iya. Jauh dari kata tidak konsisten, balik lagi ke alasan awal, lu buat ini buat apa gitu. Kalau misalkan kita udah terjun ke dunia radio nih, alasan kita pengen ke dunia radio apa, misalkan pengen menjadi penyiar radio, kamu udah nyemplung ke sana nih, dan ketika kamu jalan ternyata banyak ABCD-nya gitu kan. Nah balik lagi ke alasan awal kita lah, kita udah pengen banget menjadi seorang penyiar radio, terus udah nyemplung, udah ada hambatan, kok berhenti. Kita harus mikir effort yang udah kita kasih ketika di awal. Kalau gue sih gitu ya, untuk menjaga konsistensi, untuk menjaga semuanya agar tetap stabil segala macam. Karena bener, aku pernah dengar kata-kata siapa ya, memperjuangkan itu lebih mudah daripada mempertahankan. Nah benar. Atau mungkin mempertahankan itu lebih sulit daripada memperjuangkan. Itu bener, nggak cuman ke pasangan aja cuy, tapi ke diri sendiri. Iya gitu. Kalau aku sih balikinnya gitu ya. Terus juga punya tujuan, udah lo punya tujuan ya. Jadi emang sebelum kita mau mau ngelakuin sesuatu, emang kita harus tahu goals kita ke depannya buat apa. Iya ya, kayak makan aja cuy. Kalau misalkan kita makan ya, makan bakso, tujuan makan apa sih? Biar kenyang. Iya gitu. Iya. Simpelnya gitu dah, udah nggak usah ya ribet-ribet kayak, waduh gue pengen banget kayak siapa, Raffi Ahmad gitu ya. Gue pengen banget kayak Sultan, pengen punya Rans Entertainment. It's okay, gak jadi masalah, tapi lo harus selesaiin dulu apa yang lo udah kerjain sekarang. Gitu bro. Ya kalau gue ya, tapi kan setiap orang beda-beda. Nah kan tadi Gigi juga sempat bilang sekarang kerja di radio MGT. Sebelumnya di mana? Studio Is. Berapa tahun tuh? 3 tahun. Sekarang MGT ke 3 tahun. Jalan udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Nah ada gak sih penyiar yang kakak sendiri idolain atau jadi panutan lah, misalkan Desta lah atau apa? Oh ada. Kalau di Bandung jujur saya ngefans banget sama senior tuh di MGT dulu, Awong Irfan, Om Awong. Kalau misalkan nanti nonton, serius gue sangat ngidolin dia. Kenapa? Karena ya selain dia senior, terus juga dia banyak sekali pengalamannya dan segala macamnya, banyak sekali dulu sering nyontek juga lah aku ya, maksudnya kayak oh ternyata nginterview tuh kayak gini gitu, ngobrol sama orang tuh kayak gini. Terus juga banyak lah kayak baca skrip segala macamnya dunia radio atau mungkin dunia MC, banyak sekali belajar sama dia meskipun aku nggak nanya gitu. Walaupun nanya, ya ngerti namanya gak sih? ya, soalnya kalau udah jadi panutan tuh kita gak nanya tuh kita udah bisa nangkep gak sih? Iya bisa nangkap gitu, kayak sistem ATM lah, amati tiru modifikasi gitu. Kalau udah bisa interest dengan seseorang. Nah menurut Gigi sendiri kan udah 6 tahun di dunia siaran. Tantangannya apa sih? Tantangan buat
seorang penyiar? Pantangan seorang penyiar radio yang pertama up to date. Bukan up to date ya sih, kalau up to date sih. Pantangannya adalah kita harus terus kreatif, terus konsisten dengan hal itu. Kita juga harus bisa gimana sih mendirect orang-orang untuk bisa terus dengerin radio di masa digital seperti ini. Gimana sih kita terus bisa menjaga pendengar dan menjaga ciri khas dan karakter kita gitu. Terus juga gimana sih caranya kita terus bisa melestarikan dunia radio, karena gue percaya radio itu gak akan pernah mati. Ngerti gak sih? Hmm, Ngerti gak? ngerti dikit. Ya, ya maksudnya gitu lah. Intinya kan, ya lo kan nanya gimana cara mempertahankan konsistensi Iya, di radio, atau mungkin tantangan tantangannya. jadi penyiar. Oh, tantangannya. Ya tantangannya itu menjaganya gimana. Terus juga kadang sering ada yang nanya, kalau masih betah sih untuk di radio dan segala macam. Sekarang kan udah berkembang platform digital music, udah banyak segala macam, berpindah aja. Atau tantangannya otomatis kan yang tadi gue bilang kayak, Konsisten. ya gimana caranya untuk menjaga konsisten, juga gimana cara kita ikut berkembang dengan dunia sekarang. Tantangannya itu sih. Kalau masalah manusia mah jujur ya bodo amat ya, maksudnya bukan bodo amat tidak mempedulikan, tapi lebih ke ya udah sih, karena setiap orang punya jalannya masing-masing, setiap orang punya interestingnya masing-masing dengan dunia apapun. Tidak ada yang salah dengan sebuah pilihan kan, kalau kata-kata Zawin gitu ya, tidak ada salah dengan sebuah pilihan gitu. Yang salah adalah ketika lo sudah memilih tapi lo mengeluh dan juga lo malah tetap di sebuah pilihan yang salah itu, gitu kan. Nah, kalau masalah orang ya, tapi kalau masalah radio sih itu tantangannya. Tantangan simpelnya sih, kalau tantangan semuanya banyak. Gitu. Terus kan tadi tantangannya banyak. Terus tips dan triknya gitu buat jadi seorang penyiar ya, selain harus memecahkan tantangan itu sendiri, kayak tadi konsisten, harus kreatif. Tips dan triknya gimana? Pertama, banyakin relasi. Maksudnya banyakin relasi ya, komunikasi lah. Jangan menutup komunikasi. Lebih tahu untuk kita lebih bisa membaca situasi kondisi, kapan kita harus maju, kapan kita harus calm down gitu, sabar dulu gitu. Jadi nggak semuanya harus kita ikutin, nggak semuanya harus kita jalanin. Intinya apa yang kamu suka, apa yang kamu yakinin, apapun yang pengen kamu tuju, kerjain dan terus jalan aja gitu sih. Dan jangan cepet puas dengan apa yang udah kamu capai sekarang, karena belum tentu apa yang kamu capai sekarang baik untuk kedepannya kalau kita tidak berkembang gitu. Kejauhan kamu munggu. Iya sih. Kejauhan. Karena emang kalau udah cepet puas tuh kayak kita gak bisa nge-upgrade diri kita sendiri. Ya, betul. Cuman ya stuck di situ-situ. Ya, ambil hal positifnya ya, bukan cepet puas yang lain ya. Tapi hal positifnya biar kita terus berkembang, belajar terus, kayak baca buku terus, nonton TV. Nonton TV pun ya nonton lah gitu. Atau mungkin nonton YouTube segala macam gitu. Nontonlah acara-acara yang mengedukasi lah. Tapi nggak semua bisa mengedukasi maksudnya, dan gue menjudge sebuah acara itu jelek nggak. Tapi lebih ke ya mana yang bisa kita saring, mana yang bisa kita kembangkan di sebuah acara itu. Tadi kan Gigi bilang kalau harus up to date dengan apapun. Nah, biasanya kalau Gigi sendiri cari referensi soal update gitu dari mana aja sih? Sosial media. Dari semuanya, YouTube, Instagram, TikTok. Ya, TikTok, semuanya gue lihat juga. perkembangan terkini, info Twitter gue main juga, terus banyak update dari sana. Kadang Twitter lebih cepat ya. Iya benar. Twitter, TikTok tuh paling cepet cuy, lebih up to date daripada Instagram. Tapi ya semuanya bakal jadi referensi juga. Aku baca beberapa platform media yang banyak yang mungkin aku sebutin di sini juga untuk kita baca. Aku sering baca artikel sih, baca artikel di Instagram kayak, oh ini begini ya, oh ini culture-nya di sini gini ya, terus oh ternyata gosipnya gini ya gitu. Kayak misalkan Gigi Hadid, terus juga Kendall Jenner, gue baca kok yang kayak gitu-gitu gosip tuh baca. Cuman ya
kita implementasikannya kemana? Nah, itu mungkin masih jarang orang lain yang bisa dengan berita seperti itu bisa bikin hal yang kreatif dari pengimplementasiannya gitu. Ya itu masih bingung, dia masih bingung. Aku baca Rizky Bilar nih gitu, implementasikannya kemana? Kalau kita ngobrol sama anak muda mana nyambung, kalau sama ibu-ibu rumah tangga bakal nyambung, ibaratnya gitu ya. Sorry ya, bukan menjudge ya, tapi lebih kayak gitu. Kita ngobrolin minyak goreng nih, nyambung gak sama anak muda? Kagak nyambung. Kita ngobrolin minyak goreng cabai rawit naik gitu ya sekarang menuju Idul Adha gitu, ya bakal nyambung kalau ngobrolnya sama ibu-ibu rumah tangga. Implementasikannya maksud di sini tuh ya penyesuaian obrolannya, up to date tuh di sana gitu, biar kita satu frekuensi. Jangan sama cewek aja nyari satu frekuensi bro. Ya kan gitu, jangan kan dunia broadcast kita aja ngobrol berdua sama cewek ya, atau mungkin sama pas ya sama temen lah. Kalau tidak sefrekuensi kan bete. Gak nyambung ya. Iya. Udah males gak akan ngobrol lagi deh. Iya, iya. Cari yang lain. Iya. Jangan nyambung tuh ketika mabar doang gitu. Ya kan? Jujur gue tipikal bete banget kalau misalkan ada orang nih ngumpul ya, bukan curhat ya, tapi lebih kayak gue diajak nongkrong nih. Pas nongkrong mabar. Semuanya mabar. Kan gue bukan tipikal gamer sih. Sama banget. Kan itu bete kan, kayak ya udahlah berarti mereka tidak bisa mengimplementasikan apa yang mereka ajak atau mungkin apa yang mereka pikirkan. Atau mungkin gue yang nggak bisa adaptasi gitu. Ya itu sih ya gitulah interaksi itu. Jadi kayak broadcasting atau mungkin dunia radio aja, gue bakal kepake juga untuk daily use gitu lah, rutin gue bakal pakai untuk ngertiin orang kayak oh ini ya cara ngobrolnya dengan orang ini, bahasa ini ya, ini tambahin wawasan lah, tambahin wawasan. Jangan bosan untuk baca gitu bro. Nah tapi kalau dari sendiri kalau kan soal pasti yang mungkin awam yang mahasiswa awam belum tahu Starby itu kan pasti lebih ke public speaking gitu ya. Di mana public speaking juga ada MC. Tadi Kak Gigi juga di sini sempat ya berusaha buat gunain event-event yang ada di sini buat coba buat MC. Nah kalau suruh milih mending MC apa siaran? Ya MC karena penghasilan. Enggak. Gue berat. Kalau disuruh milih penyiar radio atau mungkin MC, gue berat. Karena dua-duanya aku suka gitu. Gue suka dengan hal itu. Penyiar radio juga sama suka. Bisa. Jujur deh, radio itu adalah sebagai teman menurut aku ya. Ketika di depan mic nih, kan aku single DJ ya. Maksudnya siaran sendiri gitu. Kebetulan gak ada partner. Jadi kayak curhat aja. Gue curhat sama pendengar gitu. Ketika gue lagi sedih, lagi galau gitu, lagi mumet, media untuk curhat, tapi curhatnya bukan berarti kayak temen kayak kemarin gue habis neraktir cewek nih tapi dia malah ditinggalin, gue malah ditinggalin gitu. Bukan kayak gitu ya. Tapi kayak media tempat untuk berkeluh kesah. Nah MC juga ya plus minus, tapi kalau misalkan disuruh milih agak bisa milih sih. MC lah paling. Karena dirinya gede. Nggak juga. Bukan. Tapi sekarang masih suka MC gitu. Suka. MC ngapain biasanya? Wedding pasti. Wedding, event corporate ya. Corporate atau mungkin pribadi juga, gathering, exhibition gitu. Terus MC apa ya? Ya tunangan, wedding apalagi ya? Launching gitu, seminar, terus hosting juga. Kayak sekarang kan hybrid ya, banyak hybrid juga, digital juga banyak lah. Nah kan banyak juga mungkin yang tanya-tanya ke UKM starting broadcast, pengen bisa public speaking yang bagus. Nah gimana sih cara siarin radio dan lain-lainnya? Jadi mereka tuh lihatnya kayak lihat starting broadcast tuh kesannya wah anak Starby pasti public speakingnya bagus. Emang bener ya Kak kalau broadcasting itu lebih ke public speakingnya? Enggak juga, kan broadcasting cuy kalau menurut aku ya. Semuanya sih banyak, karena kan di anak broadcasting tuh belum tentu semuanya adalah talent, belum tentu semuanya. Jadi ya sorry itu sih bukan gimana
banyak yang salah kaprah dengan hal itu. Broadcasting itu bukan hanya sekedar di dunia public speakingnya aja, tapi banyak juga gitu ya, banyak yang bisa digelutin di sana, banyak yang bisa kamu pelajarin di sana, banyak yang bisa kamu tekunin di sana. Itu nggak cuma public speaking yang tadi dilihat kan, ada misalkan di event organizer ada floor director, ada front director, ada wah banyak banget deh. Terus di broadcasting pun sama, bahkan ada marketingnya juga, ada apanya juga, advertising kan broadcasting juga gitu. Terus kayak nyambung kemana A B C D gitu, banyak, jadi nggak semuanya tentang talent gitu. Tuh biasanya udah kejawab. Jadi emang broadcasting nggak hanya seputar public speaking, makanya di starting broadcast juga nggak cuman soal siaran dan MC gitu, jadi ada yang lain-lainnya karena memang bukan hanya itu gitu ya. Yes, ada kameramen juga kan, Benar. ada teknisi juga, terus wah banyak dah. Nah banyak banget kan listener yang bisa diambil pelajaran di dunia broadcasting. Contohnya dari kayak gini, dari mulai ikut UKM Starbi yang awalnya mungkin cuman karena musik doang, karena musik terus digeluti, ikutin dulu, manfaatin apa yang lagi kalian jalanin gitu ya, dan akhirnya ya kepake sampai sekarang kerjanya jadi penyiar radio gitu kan. Jadi intinya keren banget lah pokoknya, manfaatin banyak manfaatnya ikut UKM di starting Santai nggak usah gugup, broadcast nggak usah gugup, gitu santai ya. nggak usah gugup, tenang, calm down, kalem, santai, nggak akan dapat SP kok, tenang. Enggak sih. Jadi ya Santai. aku cuma mau ngingetin, paling hari ini ngingetin aja, karena mungkin ya ini radio kampus kita Politeknik Fiksi Ganesha, tetap di support, boleh dengerin di www.starbi.caster.fm. Nah kita biasanya siaran di situ gitu ya, bisa ya dengerin penyiar-penyiar dari starting broadcast. Terima kasih Kak Gigi udah Sama-sama. nyempetin waktunya. Sama-sama. Semoga saya terus makin sukses. Amin. Dan makin terus berjalan di dunia siaran. Amin. Thank you juga udah ngundang Gege ke sini, udah sharing juga di sini. Starting broadcast lancar terus, semakin solid dan semakin berkembangnya untuk Politeknik Fiksi Ganesha juga sama. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.